Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas manajemen strategik tentang kasus dari Uber. Perkenalkan, nama saya Salma Yumna Zafira dari kelas manajemen 18A dengan NPM 1841245. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi perusahaan dan profil serta sejarah dari Uber. Uber ini merupakan perusahaan jaringan transportasi asal San Francisco, California yang diciptakan oleh Garrett Camp dan Travis Kalanick pada tahun 2009. Uber ini merupakan aplikasi penyedia layanan transportasi yang menghubungkan antara supir dan penumpang secara langsung dengan mode pesanan kendaraan sewaan. Awalnya Uber ini didirikan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan taksi yang semakin serius di San Francisco. Namun akhirnya Uber ini berhasil diperluas hingga ke New York dan mendapat sambutan publik yang sangat positif. Uber akhirnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan menjadi salah satu perusahaan yang mengalami pertumbuhan tercepat di dunia. Layanannya kini mencapai seluruh dunia dan kurang lebih tersedia di 785 kota metropolitan di dunia. Uber ini awalnya juga hanya melayani penyewaan mobil-mobil premium untuk kota-kota sibuk di Amerika, dan sekarang sudah berubah menjadi jasa pengantaran apa saja, mulai dari orang, paket, atau bahkan makanan. Uber ini bukanlah taksi konvensional yang biasanya. Uber ini juga tidak memberikan modal kepada supirnya, namun supir juga bisa memiliki modal mobil sendiri. Dan pada tahun 2014, Uber ini meluncurkan berbagai jenis layanannya tambahan. Ada Uber Eats, yaitu layanan pengiriman makanan. Uber Pool, yaitu layanan carpooling di Teluk Selatan. Uber Motor, Uber X, Uber XL, dan Uber Black. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Destina Putri Safera. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pesaing dari perusahaan Uber. Uber memiliki beberapa pesaing, diantaranya adalah Lyft, VIA, HomeSkip-Trum, dan Zoom. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan Lyft. Perusahaan Lyft merupakan perusahaan Amerika yang didirikan pada tahun 2012. Pada harga Lyft dan mobil berkumis merah mudanya juga memiliki harga jauh di bawah taksi. Namun, harga prime time Lyft mencapai 3 kali lipat dari tarif reguler. Dalam pelayanannya, Lyft hanya memilih pengemudi yang berusia 21 tahun dan usia minimum 23 tahun, dengan mencoba membuat pengalaman yang lebih terasa antara pengemudi dengan konsumen atau pelanggan. Seperti teman yang bertemu di bar, Lyft juga memperhatikan untuk duduk di kursi depan, lebih fokus pada aspek teman dibandingkan dengan nuansa pengemudi pribadi Uber. Tidak hanya Lyft, Uber juga memiliki pesaing, salah satunya adalah yang pertama VIA, yang berbasis di San Francisco. VIA tersebut berfokus pada pengemudi yang menggunakan mobil pintar. Yang kedua adalah HomeSkip Drive, yang berbasis di Los Angeles, yang menggunakan care driver yang disaring secara ketat untuk memberikan kepada anak di bawah umur yang tidak dapat ditemani. Yang ketiga adalah Zoom yang menawarkan layanan serupa di San Mateo, California. Yang keempat adalah di Boston. Boston menggunakan pelayanan dengan membayar pengemudi lebih banyak, menawarkan minimum per jam kepada pengemudi dan memberikan jaminan biaya kepada konsumen. Tidak hanya di luar negeri, tekanan kompetitif terhadap Uber tumbuh antara secara nasional. Salah satunya di DiDi, pesaing terbesar di Cina. Pesaing terbesar Uber adalah DiDi pada tahun 2015. DiDi menguasai lebih dari 75% pasar dibandingkan dengan 11% saham Uber. DiDi mitra strategis Lyft didirikan pada 2015
oleh penggabungan dua perusahaan pemanggil taksi terbesar di Cina dan beroperasi lebih dari 400 kota di Cina. Perkenalkan, nama saya Nanda Irmaja dari kelas manajemen 18A. Di sini kelompok kami ingin menganalisis tentang Uber. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Ada beberapa masalah etika utama yang dihadapi Uber, termasuk bagaimana mereka memperlakukan pengemudi, taktik perekrutan, dan kurangnya pemeriksaan latar belakang. Keterlibatan pesaing agresif, lonjakan harga, namun Uber memiliki tanggapan untuk setiap masalah yang dihadapinya dan mempertahankan bahwa Uber menerapkan praktik bisnis yang kuat dan etis. Yang pertama, cara Uber memperlakukan pengemudinya seperti kontraktor dan bukan sebagai pegawai, sehingga Uber tidak memberikan jaminan apapun, tunjangan, upah lembur, asuransi, bahkan perlindungan dan diskriminasi. Yang kedua, taktik Uber dalam perekrutan karyawan pun tidak luput dari kecaman karena dinilai Uber mencoba mengambil karyawan lift. Yang ketiga, Uber tidak memeriksa latar belakang para pengemudinya, sehingga tak jarang ada pengemudi yang memiliki catatan kriminal yang bisa membahayakan penumpang. Yang keempat, Uber yang menolak penumpang berkebutuhan khusus, contohnya dengan kursi roda. Yang kelima, pada bulan Agustus 2014, saingan Lyft mengklaim bahwa karyawan Uber memesan dan kemudian membatalkan ribuan perjalanan Lyft untuk merusak bisnis mereka. Yang keenam, pada tahun 2016, Uber mengajukan gugatan terhadap Ola Cabs, pesaing utamanya di India, karena mengganggu layanan Uber dengan diduga membuat akun pengguna palsu dan membatalkan perjalanan. Yang ketujuh, lonjakan harga yang signifikan. Yang ke-8, pada tahun 2015, Uber menangguhkan layanan di seluruh negara bagian Nevada. Uber tidak memperoleh lisensi untuk mobilnya karena lagi-lagi mengklarifikasikan dirinya sebagai perusahaan teknologi daripada perusahaan transportasi. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Damayanti, NPM 18411075 dari manajemen 18A. Di sini saya akan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh Uber. Permasalahan yang dihadapi oleh Uber hampir semua merupakan hal yang berkaitan dengan pelanggaran etika, baik itu etika dalam berbisnis maupun etika sama manusia, serta persaingan yang sangat amat ketat yang mengandalkan segala cara untuk memenangkan pasar. Solusi terbaik yang harus dilakukan oleh Uber bisa memulai kembali dan mengevaluasi semua kegiatan dan manajemennya demi mengembalikan citra perusahaan yang telah buruk, meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan merekrut karyawan dan pengemudi yang tidak bermasalah, dan membuat persyaratan yang sesuai saat perekrutan, memulai untuk persaingan secara sehat dengan baik, bekerja dengan mitra untuk modal dan investor, dan terus berinovasi dengan teknologi yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.